Menjelang akhir abad ke-19, banyak perkembangan yang terjadi di dunia fisika. Setelah ditemukannya teori mekanika Newton, teori elektromagnetik Maxwell, dan termodinamika, fisika berhasil menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di dunia. Ketiga teori tersebut kemudian dikenal sebagai teori fisika klasik. Seiring dengan berkembangnya berbagai peralatan untuk eksperimen, para fisikawan menemukan bahwa ada fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh teori fisika klasik. Fenomena-fenomena tersebut baru dapat dijelaskan pada awal abad ke-20 yang merupakan awal era fisika modern. Era fisika modern sendiri ditandai dengan adanya penemuan teori fisika yang mampu menjelaskan fenomena-fenomena yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan oleh teori fisika klasik. Kira-kira apakah teori tersebut ya? Kalau teman-teman penasaran, ikuti videonya sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman semua. Nama saya Cecilia Putri Subandi. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, kita semua akan belajar bersama-sama tentang fenomena kuantum. Berikut adalah beberapa subbab yang akan kita bahas pada video ini. Sebelum memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kalau begitu, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini.
Berikutnya, kita akan membahas tentang pergeseran wind. Tahukah teman-teman bahwa benda hitam memiliki spektrum yang berbeda ketika dipanaskan? Hal ini terjadi karena adanya pengaruh suhu. Semakin tinggi suhu, maka spektrumnya akan memiliki panjang gelombang yang pendek pada suatu intensitas maksimum, atau biasa disebut dengan pergeseran wind. Bagaimana ya terjadinya pergeseran wind pada benda hitam? Simak penjelasan berikut ya. Akhir abad ke-19, para ilmuwan masih mempertanyakan tentang penjelasan spektrum yang terlihat oleh mata manusia ketika benda berpijar. Ada kalanya, pada suhu sekitar 1000 Kelvin, benda berpijar berwarna merah seperti pada elemen setrika. Pada suhu yang lebih tinggi, benda berpijar berwarna oranye seperti pada bara besi. Dan pada suhu yang lebih tinggi lagi, benda berpijar mendekati warna putih. Kemudian, Wilhelm Wien menjelaskan tentang kejadian tersebut. Wien mengemukakan bahwa spektrum benda berpijar adalah kontinu. Akan tetapi, ada panjang gelombang pada spektrum yang berada pada intensitas paling besar. Panjang gelombang tersebutlah yang menentukan warna pijar pada benda. Wien mengungkapkan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek atau ke frekuensi yang lebih tinggi apabila suhunya semakin meningkat. Grafik di atas menunjukkan hubungan intensitas radiasi benda hitam terhadap panjang gelombang pada suhu yang berbeda. Dapat dilihat bahwa ketika suhu benda hitam meningkat, panjang gelombang untuk intensitas maksimum bergeser ke nilai panjang gelombang yang lebih pendek. Berdasarkan percobaan Wien, dapat diperoleh persamaan seperti berikut. Lambda max dikali T sama dengan B, di mana lambda max adalah panjang gelombang saat intensitas maksimum dengan satuan meter, B adalah tetapan Wien dengan nilai 2,9 dikali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin, dan T adalah suhu mutlak benda dengan satuan Kelvin. Selanjutnya teman-teman, kita akan beralih ke teori kuantum Planck. Pada tahun 1900, seorang ilmuwan fisika asal Jerman bernama Max Planck muncul dengan gebrakan baru yang menjadi awal munculnya era fisika modern. Planck mampu menjelaskan bencana ultraviolet yang sebelumnya tidak mampu dijelaskan oleh fisikawan-fisikawan lainnya. Menurut Planck, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda terbagi-bagi atau diskret ke dalam paket-paket energi yang disebut kuantum. Besar energi ini bergantung pada besarnya frekuensi gelombang elektromagnetik. Planck menjelaskan teorinya dengan rumus berikut. E sama dengan NhF sama dengan NhC per lambda, di mana E adalah energi foton dengan satuan Joule, H adalah tetapan Planck dengan nilai 6,63 dikali 10 pangkat minus 34 Joule second, F adalah frekuensi gelombang elektromagnetik dengan satuan Hertz, C adalah kecepatan cahaya dengan nilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Nah, teman-teman, itulah tadi tentang radiasi benda hitam yang terdiri dari 3 materi inti, yaitu hukum Stephen Boltzmann, hukum pergeseran Wien, dan teori kuantum Planck. Semoga teman-teman memahaminya dengan baik ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk berlanjut ke materi berikutnya, yaitu efek fotolistrik. Efek fotolistrik diungkapkan oleh Albert Einstein. Ia mengungkapkan bahwa logam yang disinari cahaya dengan energi tertentu mengakibatkan tereksitasinya elektron sehingga menimbulkan arus listrik. Energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron disebut energi ambang. Setiap bahan logam memiliki energi ambangnya masing-masing. Einstein merumuskan energi ambang sebagai berikut. E0 sama dengan H dikali F0, di mana E0 adalah energi ambang dengan satuan Joule, H adalah tetapan Planck, F0 adalah frekuensi ambang dengan satuan Hertz. Jika energi cahaya kurang dari energi ambang, maka tidak terjadi efek fotolistrik. Dan jika energi sama dengan energi ambang, maka akan terjadi efek fotolistrik sesaat, tetapi elektron tidak membawa energi kinetik. Dan apabila energi cahaya lebih besar daripada energi ambang, maka efek fotolistrik akan terjadi secara kontinu, dan elektron juga akan membawa energi kinetik. Besar energi kinetik elektron dapat dirumuskan sebagai berikut. Sedangkan untuk membuat elektron yang sedang bergerak menjadi berhenti, dibutuhkan potensial henti. Besar nilai potensial henti dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang efek Compton nih. Sebenarnya apa sih efek Compton itu? Efek Compton adalah peristiwa menghaburnya foton akibat tumbukan foton dengan elektron. Secara sederhana, cara kerja efek Compton berkebalikan dengan efek fotolistrik. Namun, baik efek fotolistrik maupun efek Compton membuktikan bahwa
cahaya merupakan partikel. Ketika foton bertumbukan dengan elektron, foton memiliki momentum foton berdasarkan rumus sebagai berikut. Pada efek Compton, energi foton dan panjang gelombang foton bertambah, sedangkan frekuensi foton berkurang. Akibatnya terjadi pergeseran Compton, yakni perubahan panjang gelombang yang terjadi akibat adanya tumbukan foton dengan elektron. Kita semua pasti sudah tidak asing bukan dengan sinar X? Tapi sebenarnya, apa sih sinar X itu? Dilansir dari National Center for Biotechnology Information, sinar X adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,01 hingga 10 nanometer. Sinar X memiliki sifat dualisme cahaya sehingga dapat disebut juga sebagai paket foton-foton dari awan elektron suatu atom. Sinar X memiliki energi yang memungkinkannya menembus bagian tubuh manusia kecuali tulang. Produksi sinar X dilakukan dalam suatu tabung yang berisikan mekanisme untuk mempercepat elektron dan menabrakannya pada anoda. Dalam tabung, terdapat katoda yang memiliki banyak elektron di dalamnya. Saat filamen dipanaskan, katoda akan melepaskan awan elektron. Generator kemudian dinyalakan untuk memberikan beda potensial tinggi antara katoda dan anoda. Beda potensial yang tinggi menyebabkan loncatan elektron atau percepatan laju elektron. Elektron yang telah dipercepat kemudian akan menumbuk anoda yang berupa tungsten, mengalami perlambatan dan perubahan arah. Tumbukan tersebut mengubah energi kinetik elektron dan mengubahnya menjadi panas, juga sinar X. Dalam ruang vakum, kecepatan sinar X sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Wah teman-teman, ternyata kita sudah sampai di materi pembelajaran yang terakhir. Untuk mengasah kemampuan kita semua, bagaimana kalau kita mencoba beberapa soal latihan? Yuk kita bahas soal berikut. Contoh soal yang pertama. Teori Max Planck menyatakan bahwa osilator harmonik bergetar dengan A. Frekuensi kontinu, B. Energi kontinu, C. Energi tak terbatas, D. Frekuensi diskrit, E. Frekuensi tak terbatas. Pembahasannya, jawabannya adalah D. Frekuensi diskrit. Teori Max Planck menyatakan bahwa osilator harmonik bergetar pada frekuensi diskrit dan menghasilkan energi diskrit. Yang kedua, sebuah benda dengan luas permukaan 200 cm persegi bersuhu 727 derajat Celcius. Emisivitas benda sebesar 0,6. Tentukan daya radiasi benda tersebut. Pembahasan. Diketahui sigma sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. Luas permukaan sama dengan 200 cm persegi sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 meter persegi. Emisivitas benda sama dengan 0,6 dan suhu benda yaitu 1000 Kelvin. Ditanya, berapa daya radiasinya? Jawab, P sama dengan EAT pangkat 4. P sama dengan 0,6 dikali 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 dikali 2 kali 10 pangkat minus 2 dikali 1000 pangkat 4. Sehingga P sama dengan 680,4 watt. Jadi, besarnya daya radiasi atau laju energi rata-rata pada benda tersebut adalah 680,4 watt. Supaya teman-teman lebih paham lagi, coba untuk mengerjakan soal berikut ini ya. Sebelum mengerjakan, jangan lupa untuk pause videonya, dan setelah menemukan jawabannya, cocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia ya. Setelah kita mempelajari teori-teori tentang fenomena kuantum, sekarang kita akan membahas aplikasi fenomena kuantum dalam kehidupan teknologi. Sifat kuantum dari elektron juga sangat penting dalam elektronika, terutama dalam desain mikroskopik, yakni mikrochip. Sebagai contohnya, kelakuan suatu rangkaian sangat bergantung pada kemampuan elektron untuk menerobos halangan-halangan tertentu. Tetapi, salah satu contoh paling rapi dalam penerapan fenomena kuantum dalam kehidupan sehari-hari adalah laser, salah satu alat yang dijumpai di setiap CD player. Ketika sekoleksi atom atau molekul menjadi panas, mereka menyerap energi, dan elektron di dalamnya akan diangkat ke tingkat energi yang lebih tinggi. Apabila dibiarkan dingin, elektron-elektron itu akan meloncat kembali ke tingkat energi yang lebih rendah, memancarkan cahaya secara agak acak yang menghasilkan kurva radiasi benda hitam. Tetapi jika radiasi lemah dengan energi yang tepat, efeknya adalah elektron-elektron dalam setiap atom, atau setidaknya sejumlah banyak atom, akan pindah ke tingkat keadaan tereksitasi.
Sekarang, ketika mereka kembali ke bawah dari tingkat tereksitasi ini, mereka akan memancarkan sebuah foton dengan besar energi yang sama. Bermiliar-miliar foton yang bergerak bersamaan inilah yang membentuk pancaran berintensitas tinggi dari cahaya monokromatis, sebuah penguatan cahaya dengan pancaran terstimulasi dari radiasi atau light amplification by stimulated emission of radiation atau laser. Selain laser pada CD player, ada banyak lagi teknologi di dunia yang memanfaatkan fenomena kuantum. Salah satu dari antara banyaknya teknologi tersebut adalah X-ray pada dunia kesehatan yang memanfaatkan sinar X. Wah, tanpa kita sadari, ternyata fisika sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Mungkin tanpa adanya fisika, teknologi di dunia tidak semaju ini ya teman-teman. Kira-kira bagaimana ya keadaan dunia kalau teknologi di dunia tidak memanfaatkan fisika dan fisika tidak ditemukan di dunia ini? Diskusikan pertanyaan ini bersama-sama ya teman-teman. Cukup sampai di sini ya teman-teman pembelajaran kita tentang fenomena kuantum. Jangan lupa banyak belajar dan banyak baca bukunya ya teman-teman, supaya kita bisa meraih banyak ilmu untuk kehidupan kita. Kalau begitu, saya akhiri videonya sampai di sini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan sampai akhir. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.